Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Halo, Today we're going to study Kept by the Power of God. hari ini kita akan mempelajari topik jaga oleh kuasa Tuhan. Sometimes we feel weak in our Christian walk. Kadang-kadang kita merasa lemah dalam perjalanan kekristenan kita. Sometimes we face big challenges. Terkadang kita menghadapi tantangan yang besar And we don't know how to go forward. dan kita tidak tahu bagaimana bergerak maju. So let us take this scripture to heart as we study it. Jadi mari kita masukkan ayat-ayat firman Tuhan ini ke dalam hati kita saat kita mempelajarinya. Let us read 1 Peter 1:5. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. And Peter, the apostle of Christ, is addressing the strangers or the pilgrims here. Rasul Petrus, yaitu Rasul dari Yesus Kristus, dia bicara kepada orang-orang asing yang ada di luar Israel. And the reason he calls them strangers or pilgrims is because when people are born again, they are born into a new kingdom. Mereka disebut orang-orang asing, orang-orang pendatang. Makna rohaninya adalah ketika mereka lahir kembali, mereka dimasukkan ke sebuah kerajaan yang baru, kerajaan Allah. And so that makes us a stranger to the world we live in now. Sehingga itu menjadikan kita menjadi orang asing atau pendatang di dunia di mana kita hidup saat ini. Abraham was called a stranger. Abraham disebut seorang asing. He lived in the land, Dia hidup di sebuah tanah, but he was not of the land. tapi dia bukan bagian dari tanah itu. He did not fit in to the cultures around him. Dia tidak cocok dengan budaya yang ada sekelilingnya. God had called him out of the land of Ur. Tuhan membawa dia keluar, memanggil dia keluar dari tanah Ur. And God had made a covenant with Abraham. Dan Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. And Abraham agreed to follow God. Dan Abraham sepakat untuk mengikuti Tuhan. Later on, Jesus Christ, God's Son, came to redeem Dan mankind. akhirnya Yesus Kristus anak Allah juga datang untuk menebus umat manusia. So by this time in Peter, there are pilgrims and strangers. Jadi pada saat itu Petrus berkata bahwa kita adalah orang asing dan orang-orang pendatang. These are Christians. Ini adalah orang-orang Kristen. And these Christians they lived in Asia Minor. Dan orang-orang Kristen ini mereka hidup di Asia Minor.
We can find that in verse 1. Di ayat 1 kita bisa baca itu. So tonight we're going to look at the word kept. Di hari ini kita akan mempelajari kata dijaga atau dalam bahasa Indonesia dipelihara. How were the Christians going to stay close to God? Bagaimana orang Kristen tetap dekat dengan Tuhan? How are we going to stay close to God in this evil world? Bagaimana kita bisa tetap dekat dengan Tuhan di dunia yang jahat ini? Peter has the answer here. Petrus punya jawabannya di sini. He tells them that they are to be kept or guarded by the power of God. Dia mengatakan kepada mereka bahwa kita perlu dijaga atau dipelihara oleh kuasa Tuhan. That is the only way. Itu satu-satunya cara. The Greek word for the word kept is for real. Bahasa Yunani dari dijaga itu berarti benar-benar ada. And that means to be a watcher in advance. Artinya menjadi penjaga sebelum itu terjadi. Think of the guards that stand on post or at a sentinel. Saudara bayangkan ya, misalnya ada seorang penjaga yang siap sedia di posnya, di gardu jaganya. In those days, they had gates around the city. Pada zaman itu ada gerbang mengelilingi kota And walls. dan ada tembok-tembok. And they had guards that would stand at these gates. Dan mereka memiliki penjaga-penjaga yang selalu berdiri di gerbang tersebut. And that was how they protected their cities. Begitulah cara mereka melindungi kota mereka. So our Christian life is kept or guarded by God's power. Jadi kehidupan Kristen kita dijaga atau diawasi oleh kuasa Tuhan. Let us read John 10:28. Mari kita baca dari Yohanes pasal 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28 firman Tuhan berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." So this is what Christ has given the pilgrims. Inilah yang diberikan oleh Kristus kepada para pendatang. A promise Sebuah janji for eternal life untuk kehidupan yang kekal, that will never end. yang tidak akan pernah hilang. But sometimes that faith can waver. Seringkali iman itu bisa hilang, saudara. When circumstances don't seem right, Ketika keadaan tidak kelihatannya baik-baik saja, or when things are shaking. atau segala sesuatu seperti bergoncang, That is when we must have faith itulah saat ketika kita harus memiliki iman to make it through. untuk bisa melewati segala situasi. I like the second part of that verse. Bagian dari ayat itu, Neither shall anyone snatch them out of God's hand. dikatakan tidak seorang pun akan merebut mereka dari tangan Tuhan. That is the promise of God. Itu adalah janji Allah.
And he goes on to say that him and his Father are one. Dan dia mengatakan bahwa Yesus berkata bahwa dia dan Bapaknya adalah satu. So Jesus and his Father are one. Jadi Yesus dan Bapaknya adalah satu. So what Jesus promises, the Father is going to enact. Jadi apa yang dijanjikan oleh Yesus, Bapaknya akan bertindak. Philippians 4:7 says that the peace of God, which passes all understanding, will keep your hearts and minds through Christ Jesus. Filipi pasal 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. So when we are going through our trial, Jadi ketika kita melewati ujian, we need to keep our minds and hearts centered on Jesus Christ. kita perlu menjaga hati dan pikiran kita tetap berpusat kepada Yesus Kristus. So that we are kept or guarded by that power of God. Supaya kita benar-benar dijaga, diawasi oleh kuasa Tuhan itu. Because this power will give us peace Sebab kuasa itu yang akan memberikan kita damai sejahtera and it will keep our hearts and our minds dan akan menjaga hati dan pikiran kita on Christ Jesus. kepada Yesus Kristus. Galatians 3:23 reads, Galatia Go ahead. 3 ayat 23, mari kita baca. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung dalam iman dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. So before faith was the law. Jadi sebelum ada iman, ada yang namanya hukum Taurat. And during that period of the law, the people who had faith in God were preserved by the law. Dan dalam periode hukum Taurat itu, orang-orang yang ada di dalam Tuhan dikawal, dijaga oleh hukum Taurat. And they were kept until the time that faith would be revealed. Dan dikatakan mereka dikawal, dikurung sampai iman itu dinyatakan. And we know that that came through Jesus Christ. Dan kita tahu bahwa itu datang melalui Yesus Kristus. And now we come to God through faith in Jesus Christ. Dan sekarang kita datang kepada Allah oleh iman di dalam Yesus Kristus. Let us look at the word power. Mari kita lihat kata kuasa. The Greek word is translated dunamos. Dalam bahasa Yunaninya itu dunamos. It's a force. Itu adalah kekuatan atau tenaga. It's a miraculous power. Itu adalah kuasa mujizat. It is a mighty work. Itu adalah pekerjaan yang dahsyat. It is strength. Ini hal yang luar biasa. It is a miracle. Itu adalah sebuah mujizat, kekuatan. It is a might Ini keperkasaan and virtue. dan sesuatu yang menguntungkan. This power is from God and not from man. Kuasa dari Allah ini bukan dari manusia. 1 Peter 1:5 says that we are kept by the power of God through faith. 1 Petrus 1 ayat 5 dikatakan bahwa kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. This is the kind of power that is the keeping power of Jesus Christ.
Inilah kekuatan atau kuasa yang menjaga memelihara kita oleh Yesus Kristus. And this is the power that we look to. Dan inilah kekuatan yang kita lihat. In 1 Peter 3:22 we read, 1 Petrus 3 ayat 22 kita baca. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. so this is Jesus who's gone into heaven. Jadi ini Yesus yang ke sorga. He went there after he was raised from the dead. Dia ke sorga sesudah dia dibangkitkan dari antara orang mati. And now he is sitting there at the right hand of God. Dan sekarang dia duduk di sana di sebelah kanan Allah. And he has overcome the devil and all of his beings. Dan dia mengalahkan iblis dan segala makhluknya. It says the angels and authorities and powers are being made subject to him. Dikatakan segala malaikat, otoritas kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. So when you have faith in Jesus Christ, this is the one that you are entreating for help in your situation. Jadi kalau Anda punya iman di dalam Yesus Kristus, maka inilah kekuatan yang menjaga saudara di dalam Yesus. There is nothing that God cannot do for you. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan Allah bagimu. When you put your faith in Jesus Christ. Ketika engkau menempatkan imanmu di dalam Yesus Kristus. Let us read Hebrews 1:3. Mari kita baca Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. This is describing Jesus Christ. Ini menjelaskan tentang Yesus Kristus. It's hard to imagine, isn't it? Sulit untuk dibayangkan, bukan? And I don't think we'll ever comprehend who Jesus Christ is. Dan saya rasa kita tidak akan bisa sepenuhnya membayangkan seperti apa Yesus Kristus itu dalam kemuliaannya. But he has a bright glory. Tapi dia hidup dalam kemuliaan yang sangat bercahaya. And he is exactly like the Father made him. Dan dia persis seperti Bapanya menjadikan dia. I think that means that he's made in the image of his Father. Saya pikir ini juga berarti bahwa dia serupa dengan Bapanya. Because when he was on earth, he always deferred everything to his Father. Nah, ketika dia ada di bumi, dia selalu mengacukan hidupnya kepada Bapanya. He ministered to people for 3 years on this earth. Dia melayani banyak orang selama 3 tahun di dunia ini. And he used to spend his nights in prayer. Dan dia selalu menghabiskan malam-malamnya di dalam doa. He would talk to his Father. Dia akan bicara kepada Bapanya. He received his power from his Father. Dia menerima kuasanya dari Bapanya. And whatever he told the people, it was what the Father told him to tell them. Apapun yang dia katakan kepada orang-orang, itu persis seperti apa yang Bapanya katakan kepadanya untuk dia katakan. The thing is, were the people really listening to Jesus' words? Persoalannya adalah apakah orang-orang itu benar-benar mendengarkan perkataan Yesus. One time Philip said, Lord, show us the Father.
Suatu ketika Filipus berkata, Tuhan tunjukkanlah kami Bapa. And Jesus looked sadly at Philip and said, "Have I been with you so long, Philip, and you don't know the Father?" Dan Yesus berkata, berapa lama aku bersama dengan engkau dan engkau berkata aku belum melihat Bapa. Philip, have you been really listening to what I've been saying to you? Filipus, apakah engkau benar-benar mendengarkan apa yang kukatakan kepadamu? And God says the same to us. Are we really listening with our hearts? Demikian juga dikatakan Tuhan seperti kita, kepada kita. Apakah kita benar-benar mendengarkan dengan hati kita? That's when things begin to change, when our hearts are given fully to listening to Jesus. Itulah saatnya ketika segala sesuatu mulai berubah. Ketika hidup kita sesungguhnya diberikan untuk mendengarkan Yesus dengan baik. I want to share a little testimony with you. Saya ingin bagikan sedikit kesaksian dengan saudara. I was ministering to the children on the mission field. Ketika saya melayani anak-anak di ladang misi, And I would teach about 40 children in a school every morning for half an hour. dan saya mengajar anak-anak kecil ini pada pagi hari sekitar setengah jam. And that was the Bible. I would teach them the Bible. Yang saya ajarkan adalah dari Alkitab. But these children were very noisy. Tapi anak-anak ini begitu ribut. And they would not sit down and they would not listen to my lesson. Mereka tidak mau duduk tenang dan mendengarkan pengajaran saya. So it was a big concern to me. Jadi saya jadi agak khawatir. And I took it to the Lord in prayer. Saya bawa itu kepada Tuhan dalam doa. And the Lord gave me an instruction. Dan Tuhan memberikan kepada saya satu petunjuk. He said, you come to the school half an hour early and you pray in tongues. Dia katakan, kamu datang ke sekolah itu setengah jam lebih awal dan berdoalah dalam roh. And I did that. Dan saya melakukannya. And the next day, I came into the classroom and there wasn't one noise out of the children. Dan hari berikutnya saya datang ke sekolah tersebut, ke kelas itu, tidak satu pun yang berisik dari anak-anak tersebut. I had success because I listened to the Father. Saya memiliki keberhasilan, saya mengalami kesuksesan karena saya mendengarkan Bapa. Be sure to listen to the Holy Spirit. Pastikan saudara dengarkan Roh Kudus. In Hebrews 2:4, we see that God is with his people and he bears them witness with signs and wonders and miracles. Dalam Ibrani 2 ayat 4 kita melihat dikatakan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. When God works with you, who can be against you? Ketika Allah bekerja bersama saudara, siapakah yang bisa melawan saudara? Because God opens the hearts and the minds of the ones who listen. Sebab Allah lah yang membuka hati dan pikiran mereka yang mendengarkan. Hebrews 6:5 asks us if we've tasted the good word of God and the powers of the world to come. Ibrani 6 ayat 5 dikatakan, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. If we have tasted, then continue eating it. Dan ketika kita telah mengecapnya, teruslah memakannya. It gets better. Itu akan semakin
baik dan semakin baik. So we'll conclude with the word faith. Mari kita simpulkan dengan satu kata, yaitu iman. Faith is an assurance and belief. Iman adalah keyakinan dan kepercayaan. In Philemon 1:5, we read, Dalam Filemon 1 ayat 5 kita baca, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. and verse 6, Dan ayat 6, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. so Paul's writing to Philemon, Jadi Paulus menulis kepada Filemon. and he's talking about what's happening to the people there. Dan dia bertanya tentang apa yang terjadi kepada orang-orang di sana. That people are hearing about the Christians' love and their faith in Jesus Christ. Jadi orang-orang mendengar tentang kasih dan iman kepada Yesus. And the more that people love and have faith, the stronger the body of Christ becomes. Dan semakin orang-orang mengasihi dan memiliki iman, semakin kuat tubuh Kristus itu. And they become effective. Dan mereka jadi efektif. They become effective witnesses of the gospel. Mereka menjadi saksi-saksi yang efektif dari Injil. And they proclaim it boldly. Dan mereka menyatakan dengan penuh keberanian. And that's when God's mighty power begins to work through them. Dan itulah ketika kuasa Tuhan yang luar biasa mulai bekerja melalui hidup mereka. When they start sharing what God has done for them, faith arises in the people around them. Ketika mereka mulai membagikan apa yang terjadi kepada mereka, maka iman mulai bangkit dalam kehidupan orang-orang di sekeliling mereka. And people begin to pray for the sick, cast out Orang demons. mulai berdoa untuk orang sakit, mengusir setan-setan, And see God come in the community. dan melihat Tuhan datang dalam komunitas tersebut. In Titus 1:4, we read, Dalam Titus pasal 1 ayat 4 kita baca, can we Titus read 1 that? ayat 4. Ya. Titus 1 ayat 4. Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. So he's writing to his son Jadi dia menulis untuk anaknya, to strengthen his son. untuk menguatkan anaknya. And he's saying, grace and mercy and peace. Dan dia berkata, kasih karunia dan belas kasihan dan damai sejahtera. And verse 13 of Titus 1, Dan ayat 13, Titus 1, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. so when we give witness of God's presence and power, our witness is true. Ketika kita menyaksikan kuasa dan hadirat Tuhan, maka kesaksian kita itu benar. And Paul wanted them to be sound in their faith. Dan Paulus menginginkan mereka benar-benar teguh dalam iman And in charity and in patience. dan di dalam kasih dan dalam kesabaran mereka. And this is all done by the power of God. Dan ini semua bisa dikerjakan oleh kuasa Tuhan.
So it's not by might or by power, but it's by God's Spirit. Jadi bukan dengan kegagahan, keperkasaan manusia, tapi hanya karena roh Tuhan. Let your faith be strong in Jesus Christ. Kiranya iman saudara kuat di dalam Yesus Kristus. Do not falter, Jangan goyah, because that power will keep you. sebab kuasa itulah yang akan menjaga memelihara saudara. And that is not a man-made power. Dan itu bukan kuasa yang dibuat-buat oleh manusia. That is an eternal, heavenly sent power. Itu adalah kuasa sorgawi yang kekal. May the Lord bless each one of you as you persevere to walk true in your faith with God. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara saat engkau terus tekun berjalan dalam kebenaran Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our